Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Putra dari kelas PBA 1. Tujuan buat video ini untuk memenuhi UTS Bahasa Arab. Makalah pertama itu pembahasan tentang pembagian kosakata modern. Pembagian kosakata. Pembagian kosakata itu terdiri dari 3, yaitu isim, fa'il, dan huruf. Yang pertama itu isim, yaitu kata benda. Isim adalah kata yang menunjukkan makna dan tidak terkait dengan waktu. Kalimat isim mempunyai pengertian. Isim menunjukkan suatu benda, orang, peristiwa, tempat kejadian, dan keadaannya. Alat melakukan perbuatan, sifat, pembedaan, kata kerja, dan sebagainya. Isim yang tidak bisa terkait dengan waktu jumlahnya ada 3, yaitu zaman madi, yaitu lampau, zaman hal, waktu sekarang, zaman mustaqbal, waktu akan datang. Dan yang kedua itu fi'il, kata kerja. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna dan berhubungan dengan waktu. Secara sederhana, fa'il berarti setiap kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Definisi lain menyebutkan bahwa fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan waktu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Fi'il selalu berhubungan dengan waktu, jumlahnya ada 3, yaitu zaman madi, waktu lampau, zaman hal, waktu sekarang, zaman mustaqbal, waktu akan datang. Contohnya af'al, bekerjalah. Yang ketiga itu huruf. Huruf adalah kata yang tidak dipahami maknanya kecuali bersama selainnya. Maksud dari pengertian ini kurang lebih menjelaskan bahwa huruf tidak memiliki makna kecuali bersanding dengan kalimat lainnya, yakni kalimat isim maupun fi'il. Contohnya min, an, ila, min dari, an, ila ke. Pengenalan kosakata populer. Kosakata populer dalam bahasa Arab merupakan salah satu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Arab memang menjadi bahasa familiar untuk sebagian besar masyarakat Indonesia karena mayoritas beragama Islam. Oke baik, kita lanjut ke makalah kedua, yaitu pembagian jenis isim dalam bahasa Arab. Pengertian isim adalah kata benda atau suatu kata yang tidak memiliki waktu. Contoh, Muhammad, madrasah, sekolah. Ciri-ciri isim. Yang pertama, bisa menerima tanwin seperti contoh di atas. Yang kedua, bisa menerima ala, contohnya asma, langit. Yang ketiga, bisa menerima huruf jar. Yang keempat, bisa bersambung dengan isim lain, membentuk kata majemuk. Pembagian isim berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, kata benda dapat dibedakan menjadi kata benda jenis laki-laki, mudzakkar, dan kata benda jenis perempuan, muannas. Pembagian kata benda berdasarkan jenis dalam bahasa Arab adalah sangat penting karena hal ini akan menyangkut pada pemakaian dhamir atau kata ganti dan juga pemakaian fi'il, kata kerja. Isim terbagi 2, isim mudzakkar dan isim muannas. Isim mudzakkar adalah kata benda yang menunjukkan arti laki-laki, baik manusia, hewan, ataupun benda mati, yang dikategorikan sebagai mudzakkar. Kedua, isim muannats. Contoh isim mudzakkar tadi Muhammad.
Yang kedua, isim muannas. Isim muannas adalah kata benda yang menunjukkan arti perempuan, baik manusia, hewan, ataupun benda mati yang dikategorikan sebagai muannas. Contohnya Aisyah. C. Pembagian isim berdasarkan bilangannya. Yang pertama, isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak. Isim jamak terbagi lagi menjadi dua. Isim jamak taksir dan isim jamak salim. Isim jamak salim itu terbagi dua, jadi isim jamak muzakkar salim dan isim jamak muannas salim. D. Isim berdasarkan kerjanya. Isim nakirah, isim marifat. E. Pembagian isim berdasarkan perubahan harokatnya. Isim murab, isim mabni. Isim alam. Pengertian isim alam, isim isim marifah, yaitu kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan dalam bahasa Indonesia. Isim alam dikenal sebagai kata nama yang dapat menunjukkan pada benda, tempat, hewan, manusia, baik secara konkret maupun abstrak. Oke, baik, kita lanjut ke makalah ketiga. Macam-macam isim, mufrad, muannas, dan jamak. Pengertian isim. Isim adalah jenis kata yang mengandung makna yang tidak terikat dengan waktu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa isim adalah semua jenis kata benda atau segala sesuatu yang dikategorikan benda, baik benda mati maupun benda hidup, tanpa berkaitan dengan masalah waktu. Pembagian isim dari segi jumlahnya yaitu mufrad. Mufrad yaitu bentuk tunggal atau yang menunjukkan suatu jumlah bilangan tunggal atau satu yang berlaku baik untuk mudzakkar maupun muannas. Contohnya muslim, mukmin, mudzakkar, muannas. Ketiga, jamak. Yang kedua, muannas. Muannas adalah seluruh isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan ganda, yaitu dua, baik itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Yang ketiga, jamak. Isim jamak adalah isim yang mengandung makna banyak, yaitu untuk menyatakan jumlah yang jumlahnya sama dengan atau lebih dari 3, yaitu jamak. Jamak terbagi dua, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Muzakkar salim itu merupakan jamak yang bentuknya teratur dan menunjukkan makna mudzakkar banyak, atau suatu jamak yang dibentuk dari isim mufradatnya dan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis laki-laki. Jamak muannas salim merupakan bentuk plural jamak yang teratur atau jamak yang dibentuk dari isim pada mufradnya yang dipakai untuk menunjukkan suatu jenis perempuan. Isim jamak muannas salim juga merupakan bentuk isim yang menunjukkan makna banyak bagi perempuan. Contohnya muslimat, banyak muslimat. Jamak taksir. Jamak taksir adalah kata benda jumlahnya lebih dari satu dalam bahasa Arab yang memiliki bentuk tidak beraturan. Oke, baik, kita lanjut ke materi keempat, itu macam-macam isim jamak. Pengertian jamak adalah lafaz yang menunjukkan bahwa jumlah benda tersebut lebih dari 2 atau banyak, baik muannas maupun mudzakkar.
isim jamak dibagi menjadi 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas, dan jamak taksir. B. Macam-macam jamak. Jamak dibagi menjadi 3 macam, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah lafaz yang menunjukkan arti lebih dari 2, mempunyai makna laki-laki, dan jamaknya itu teratur. Ciri-ciri dari jamak mudzakkar salim yaitu terdapat tambahan waw dan nun ketika rafa atau huruf ya dan nun ketika nasab maupun jar. Contohnya, mufradnya mukmin, jamaknya mukminuna, mukminina, artinya para laki-laki mukmin. Marfu ditandai wa dan nun dengan contoh muslimuna. 2. Mansuf ditandai dengan ya dan nun, contoh muslimin. Majrur dibagi dengan ya dan nun, contoh muslimina. Syarat jamak mudzakkar salim. Syarat isim yang di jamak mudzakkar salim, isim yang boleh dibuat jamak mudzakkar salim ada 2 macam, yaitu alam atau nama, B. Sifat atau kata sifat. Yang pertama itu syarat alam. Syarat alam yang dapat di jamak mudzakkar salim adalah alam mudzakkar, artinya isim harus nama laki-laki. Kedua, adam akil, yaitu nama untuk makhluk yang berakal. Yang ketiga, tidak ada tanis dalam lafaznya. Keempat, alam tidak berupa takrib murakkab, baik terkib isnadi seperti nama maupun tarkib masji. Lanjut, kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak yang teratur dan menunjukkan makna perempuan yang lebih dari 2. Lafaz yang dijamakkan dengan memakai alif dan ta yang ditambahkan di akhirannya. Ciri dari jamak muannas salim yaitu terdapat tambahan alif dan ta pada bentuk mufradnya. Karena jamak ini menunjukkan perempuan, maka bentuk singular yang diubah adalah bentuk muannas, bukan mudzakkar. Dan i'rabnya dhamma ketika rafa dan kasrah ketika nasab dan jar. Contoh, muslimah menjadi muslimat. Alif dan ta akhir kalimat yang bukan tambahan itu bukan jamak muannas salim, melainkan jamak taksir. Yang ketiga, jamak taksir. Jamak taksir ialah lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya 10. Banyak orang awam yang tidak mengetahui perubahan bentuk pola jamak taksir, karena perubahan bentuk jamaknya itu bervariasi, sehingga sering salah dalam menerjemahkannya. Oke, baik, kita lanjut ke makalah kelima, yaitu pengenalan dhamir. A. Pengertian dhamir. Secara etimologi bahasa Indonesia, dhamir artinya adalah kata ganti. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, dhamir adalah suatu isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti kalimat. Contoh, aku, kita, kami, dia, mereka, dan lain sebagainya. Dhamir adalah isim ma'rifat yang menunjukkan kepada pembicara atau lawan bicara atau yang diajak bicara. B. Pembagian dhamir. Dhamir terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dhamir munfasil. Pengertian dhamir munfasil merupakan dhamir yang penulisannya dipisah dari isimnya, sebab dhamir munfasil ialah dhamir yang berdiri sendiri. Contoh, huwa talib, dia laki-laki, seorang pelajar. Hiya mudarris, dia perempuan, seorang guru. Dhamir munfasil mempunyai 2 macam. Yang pertama, A. Dhamir munfasil yang dirafakan. Contoh, ana talib. B. Dhamir munfasil yang dinashabkan.
Yang kedua, dhamir muntasil merupakan dhamir yang penulisannya estafet dengan kata yang beda, menyatu. Dhamir ini berkedudukan sebagai objek. Contohnya hadza kitab, hadza kitabun, ini buku. Dhamir muttasil mempunyai 3 macam bentuk, yaitu dhamir muttasil yang dibaca rafa, dhamir muttasil yang dibaca nashab, dhamir muttasil yang dibaca jar. Yang ketiga, dhamir mustatir merupakan dhamir yang tersembunyi dalam sebuah kata atau fi'il. Dhamir ini tidak tertulis atau tidak kelihatan, tapi dapat diketahui dengan melihat format kata kerjanya. Yang ketiga, C. Fungsi isim dhamir. Dhamir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda. Dhamir termasuk dalam golongan isim ma'rifah. Oke, yang D, ketentuan dan kedudukan isim dhamir. Ketentuan dhamir terdiri atas yang pertama, dhamir dapat menepati status rafa, nasab, dan jar. Yang kedua, apabila dibaca rafa, maka kedudukannya sebagai mubtada, khabar, fa'il atau naibul fa'il, isim kana. Yang ketiga, apabila dibaca nashab, maka kedudukannya sebagai fa'ul bihi dan isim inna. 4. Apabila dhamir dibaca jar, maka kedudukannya sebagai mudhaf ilaih dan majrur, sebab didahului huruf jar. Baik, kita lanjut ke makalah ke-6, makalah terakhir, yaitu macam-macam isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan suatu yang tertentu, baik secara nyata dengan tangan atau yang lain, apabila yang ditunjukkan itu berada di hadapan orang yang menunjuk. Isim isyarah secara singkat diartikan dengan kata tunjuk, yaitu kata yang secara khusus digunakan untuk menunjuk sesuatu. Kata isyarah sendiri diserap ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab dan menjadi isyarat. Macam-macam isyarah. Berdasarkan jarak, secara umum kata tunjuk isim isyarah terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu kata tunjuk untuk yang dekat, yaitu hadza untuk muzakkar dan hadhihi untuk muannas. Keduanya diartikan dengan ini. Yang kedua, kata untuk jauh, yaitu dzalika untuk muzakkar dan tilka untuk muannas. Keduanya diartikan dengan itu berdasarkan jumlah bilangan. Secara bilangan, penggunaan isim isyarah dibagi ke dalam 3 bagian seperti tertera dalam bagian berikut, yaitu kata tunjuk untuk tunggal menggunakan kata hadza hadzi untuk dekat dan tilka dzalika untuk menunjukkan hal-hal yang jauh. Kedua, kata tunjuk untuk 2 atau musannah. Hadza menjadi hazan, hazihi hatan, zalika zanika zalika. Tilka menjadi tinka. Yang ketiga, sedangkan bila isim yang ditunjukkan itu adalah jamak, lebih dari 2. Bila isim yang ditunjuk itu adalah tidak berakal, maka baik isim mudzakkar maupun isim muannas menggunakan hadhihi untuk menunjuk yang dekat dan tilka untuk menunjuk yang jauh. C. I'rab isim isyarah. Isim isyarah dihukumi dengan mabni. Mabni sukun seperti hadhi, mabni fathah seperti zalika, dan mabni kasrah seperti hadhi.
Kedudukan i'rab isim isyarah pada suatu kalimat disesuaikan dengan posisinya. Terkadang berada di tempat rafa dan i'rab sebagai mubtadah di tempat nasab dan di i'rab dengan maf'ul bih, dan juga terkadang berada di tempat jar dan di i'rab dengan mudail dan lainnya. D. Isim isyarah dari sisi balaghah. Isim isyarah dari sisi balaghah. Isim isyarah dari sisi balaghah tidak hanya berkaitan dengan jarak dekat atau jauh, mufrad dan jamak saja, namun juga meliputi objek berakal dan non berakal. Seperti sebuah isyarat terhadap objek tidak berakal menggunakan isim isyarah untuk yang berakal. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.